mobil alusan iki mesti wong apik mboten. Wonge kok mesti serbanan, jubahan, mesti wong apik mboten. Ana sing nabohi wong iki ana sing kaya ngono ya. Apakah kita termasuk orang baik atau tidak? Allah berfirman itu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan kebaikan kau arahkan wajah ke timur atau ke barat. Ayat ini dulu turun saat perubahan kiblat. Ukuran orang baik waktu itu ketika mengikuti kiblat yang ditetapkan oleh Nabi SAW, sehingga kalau ada orang yang menghadap atau menyembah selain ke arah kiblat itu dianggap tidak baik, bahkan lebih terbatas. Makna baik itu ya hanya simbol tersebut. Beda nih wong sing apik karo sing ora. Lek sembahyang ngadep mulon sing apik, sing etan mesti elek. Itu sama dengan kita nanti. Pokoknya sing mangkat nang masjid apik, sing mangkat nang gereja ora apik. Itu sebenarnya terjebak simbol di sini. Pokoknya sing nganggo kelambi jasa dasian wong apik, lek wong ora nganggo kelambi ngono kuwi malah nganggo kaos gembel ora apik. Itu namanya ukuran baiknya terjebak pada simbol. Ayat ini sebenarnya mengingatkan agar kita tidak terjebak hanya sampai ke simbol saja. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra, akan tetapi baik itu adalah satu, ideologinya benar, keyakinannya benar. Jadi tidak bisa cukup hanya pakai dasi wong apik, tapi pikirannya, keyakinannya Gusti Allah orang pirsa, maka otaknya muter cari keuntungan. Dasinya bagus rapat, tapi ya ulahnya menjadi tidak bagus. Makanya di awal itu walakinnal birra, akan tetapi baik itu adalah man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Ini mewakili dimensi ideologis, mewakili dimensi keyakinan atau akidah. Jadi akidah yang apik itu belum sepenuhnya baik, ini baru sebagian. Sing jenenge apik iku lek punya keimanan pada Allah, kapanpun dimanapun berada, kelihatan atau tidak, jelas tidak kelihatan al-ghaib. Karena kita ini seringkali patuh kalau ada yang kelihatan. Ibaratnya orang ujian tenanan, serius, jawab orang toleh-toleh. Kalau ada yang ngawasi, begitu yang mengawasi keluar sebentar saja sudah macam-macam. Itu sama dengan kita di jalanan, begitu tidak ada polisi, jalan raya menjadi milik kita. Saenak-enak dhewe, begitu ono polisi langsung ngerem, rada pelan-pelan. Begitu dicedeki ternyata patung polisi ke mobil gitu. Namanya terjebak pada sesuatu yang kelihatan, padahal indikasi orang beriman pada Allah itu bil ghaib, saat tidak kelihatan. Seperti waktu puasa itulah ujiannya.
orang sing ngawasi tapi tetap ramangan, itu namanya yakin Gusti Allah pirsa. Yang kedua, wal yaumil akhir, juga beriman pada hari akhir, sehingga kebaikan yang kita lakukan itu tidak selalu harus berbalik ke kita sekarang juga. Sama dengan orang puasa tadi, orang puasa itu habis puasa ya nggak dapat apa-apa, tapi tahun depan ada puasa ya dilakoni meneh, karena yakin ada hari pembalasan. Nah harusnya itu membangun kita saat kita berbuat kepada orang lain. Atasan wis tak temoni aku orang naik pangkat, itu namanya targetnya pendek gitu. Targetnya pendek. Tapi kalau orientasinya akhirat, saya mau melakukan kebaikan, bu kepala nih, bu direktur, bu atasan, bu bawahan, bu teman sebaya, balasannya di akhirat. Itu balasan apa orang perasaan sering ngajak mangan aku, tapi pas ono syukuran aku orang diundang. Itu ujian. You melakukan kebaikan karena ingin balasan akhir atau balasan traktir serupa, gitu aja. Maka soal keyakinan ini, wal malaikati, demikian pula mengimani malaikat. Malaikat ini cukup banyak, termasuk malaikat pencabut nyawa, ada di sekitar kita, kapanpun dibutuhkan. Wal kitabi, juga dengan kitab-kitab Allah, wan nabiyyin, dan para nabi yang membawakan kitab Allah itu. Jadi ini soal orang baik itu kalau sudah ada keyakinan, ada ideologi yang benar seperti ini. Yang kedua adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Wong sing apik itu ternyata tidak hanya di akidahnya atau keyakinan, tapi sosialnya juga ada, mau berbagi dengan orang lain. Jadi wa'atal mal, memberikan harta kepada dzawil qurba, itu pun ala hubbihi, memberikannya itu yang dia sendiri suka, bukan yang sudah tidak suka. Jadi kita sering menggunakan istilah pengumpulan pakaian pantas pakai. Nah, itu maknanya masih kita suka, hanya mungkin sudah gak cukup. Tapi kalau sudah jadi gombal, ya itu memang sengaja mau dibuang. Kita ini mau memberikan, ada banyak barang di rumah, sebenarnya sudah gak kita pakai, tapi orang lain masih bisa memakai, masih bisa menggunakan. Maka kita berikan pada orang lain itu namanya kita sendiri masih suka, hanya sudah tidak membutuhkan itu. Maka mau berbagi dengan orang-orang terdekat, dzawil qurba, baik kerabat, yatim, miskin, ibnu sabil, orang yang minta-minta, termasuk untuk membebaskan orang-orang yang terjerat belenggu. Kalau di sini dulu zaman Nabi ya budak. Jadi kita menjadi penyelamat bagi orang-orang yang diperlakukan seperti binatang, seperti benda. Kita bebaskan, kita merdekakan menjadi manusia yang sesungguhnya, punya hak pilih, punya hak sebagainya. Itu bagian dari kebaikan. Jadi baik tidak hanya dalam akidah, tapi juga dalam sosialnya juga. Yang berikutnya adalah wa aqamas sholata wa ataz zakah. Yang ketiga ini mematuhi hukum Allah yang namanya ibadah, ya sholat, ya zakat, ya poso, ya haji, dan sebagainya. Jadi orang baik itu tidak cukup haji bolak-balik tapi sembahyang ora tahu mau bisa, atau berbagi juga tidak pernah, muat diterakan, karena tabungan hajinya untuk besok berhaji kembali.
Jadi tidak sempat untuk berbagi dengan yang lain. Dan yang berikutnya adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dia punya komitmen untuk memenuhi janji kalau dia berjanji. Nah, ini biasanya kalau pejabat itu seringkali berjanji, apalagi calon pejabat pasti mengumbar visi misi, mengumbar janji-janji. Maka wong baik itu ya ketika dia punya komitmen dipenuhi, janji dengan orang dipenuhi. Dan yang terakhir was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Secara individual dia memiliki karakter sabar. Sabar itu sampai diuji baik dalam kondisi lapang. Jadi kalau orang tidak ada masalah, nganggur, dikeluhi oleh orang, itu pasti jawabnya enak, sabar. Itu agak biasa. Tapi kalau dia pas sibuk, kemudian dimintai bantuan, apalagi kok mau dipinjemi duit, mesti alasannya rodo angel. Itu orang sabar. Atau jangan-jangan sudah orang yang nggak sabar, begitu ada orang katanya hawannya main ngirit duit, ngalir wae, padahal mau bagi-bagi duit ya, mau bagi-bagi rezeki. Nah, itu namanya dia tidak sabar. Orang yang sabar menemui siapapun yang mau berkomunikasi tanpa ada suudzon. Jadi ya sudah diterima saja seperti yang lain, nunggu walaupun kita pas nggak punya duit, kalau mau ada yang pinjem pasti kita tolak. Tapi orang mau bertamu tidak boleh di-close, tidak boleh, diberi ada apa yang bisa dibantu. Ini Pak mau undang syukuran. Oh iya, lego. Ternyata masih itu nyile. Tapi begitu mau pinjem, gini Pak, saya sedang kesusahan. Nyile loh. Enggak Pak, saya nggak mau pinjam, cuma mau ngerepoti saja. Saya nggak pinjam, cuma ngerepoti. Ngerepoti apa? Ya ini saya mau ada acara, nanti pintu ke arah jenengan agak tertutup oleh tenda. Tapi kalau diterima dengan sabar itu pasti semuanya selesai. Kalau sudah emosi dan tidak ada bantuan-bantuan, kan jadi persoalan. Nah, lalu ditutuplah ayat itu dengan wa ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka inilah orang-orang yang benar-benar baik, dan mereka inilah yang disebut dengan muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, kesimpulan dari surah Al-Baqarah ayat 177 ini memadukan karakter baik yang komplit. Jadi tidak hanya terjebak pada simbol-simbol ya, pokoknya numpak mobil alusan ini mesti wong apik, belum tentu. Wongnya kok mesti serbanan, jubahan, mesti wong apik, belum tentu. Ono sing nabohi wong ya ono sing kaya ngono ya. Jadi tidak terjebak oleh simbol. Karena baik dalam agama yang dikenal dengan muttaqun albir itu adalah orang yang kombinasi antara akidah ya benar, ibadah ya benar, sosial ya benar, kepribadiannya juga benar, kan gitu, dan komitmennya benar. Nah itulah Bapak Ibu rahimakumullah makna dari surah Al-Baqarah 177. Mudah-mudahan kita bisa melakukan cermin, bercermin dari ayat ini. Jadi aku kiris api tenan apa dulu gitu. Cocok ibadah wis api tapi sosialnya dulu. Keyakinannya wis api kalau ibadahnya tapi rasa badan ya itu sama saja, masih belum komplit.
saya kira itu sebagai antaranya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum